وعزيز سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan tadi malam berkaitan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Kita masuk pada poin ketiga. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berbuat baik terhadap tetangganya. Di hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Maka hak seseorang, kewajiban seseorang terhadap tetangganya ini maridah ukta. Ketika sakit maka kunjungilah ia. Termasuk mendoakan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Bacaan itu alasan. Ya, bahkan kalau yang sakit meminta jampi-jampi dekat, jampi ada yang dibaca semua Al-Quran, mana yang mudah dihafal, mana yang mudah dibaca, maka baca. Jangan sampai kuliah atau baca yang celetuk, maka baca yang mudah. Bahkan saya pernah diajarkan oleh salah seorang guru saya, dan ini doa. Beliau pernah ada orang sakit kemudian datang ke rumah beliau, lalu dibacakanlah pada air. Alhamdulillah ketika dia minum, Allah berizin untuk sembuh. Yang menyembuhkan bukan air, dia adalah wasilah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Datanglah saya. Kira-kira pun apa yang kita baca? Di hari pertama saya datang, beliau belum mengajarkan. Di hari yang kedua saya datang, beliau belum mengajarkan. Nanti di hari ketiga malu semua ini. Ya. Lalu beliau mengatakan surah Al-Fatihah. Ternyata surah Al-Fatihah. Tetapi bukan hanya sekedar membaca. Beliau mengatakan seperti ini. Ketika membaca surah Al-Fatihah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau yang dibaca tadi oleh Ustaz Humaidi, Maliki Yaumiddin, benar apa salah ini? Benar. Ya, benar. Kenapa benar? Ya, karena kita yakin bahwa yang membaca adalah Al-Hafiz. Tapi kalau yang membaca imam sembarangan, salah baca sedikit apa ya? Nah, itu namanya riwayat Ibnu Katsir. Ya. Kalau ahli-ahli qiraat yang memang mempelajari paham bahwa yang dibaca itu adalah riwayatnya seperti ini. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sepuni wajib kok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati yakin hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Disitulah niat, ya Allah, jadikanlah air ini wasilah, engkau sembuhkan penyakitnya, lalu bisa pusing Tapi itu kata beliau dibaca sambil menahan nafas. Dibaca kedua kalinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil yakin bahwa Allah yang kita sembah dan Allah yang kita mohon pertolongannya, Allah yang menyembuhkan, bisa pusing. Diulangi 3 kali, bisa pusing sampai terus akhir. Waladhdallin amin di 10. Saya tanya, biasa mas 10? 4 kali. Ya mungkin mas 10 tuh? Ya sama?
Nah, terutama ibu-ibu kayak bio masak ada sepuluh dapur. Oh. Nah itu dibaca. Alhamdulillah ketika ada orang yang minta Pak Ustaz tolong doakan, tolong bacakan di ayat ini yang saya pakai. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah yang maha menyembuhkan. Itu doakanlah orang. Baik kalau orang sudah minta, tolong doakan saya, doakan dia. Nah, mengunjungi sambil mendoakan. Lalu kemudian wa imma tasya'yatu ketika meninggal aku antarkan dia jenazahnya. Hanya saja banyak orang yang mengantar jenazah itu ceritanya luar biasa. Bahkan duduk di atas kuburan. Rasulullah itu melarang kita duduk di atas kuburan. Bahkan Nabi menyampaikan andai kata ada pilihan duduk di atas bara api dan duduk di atas kuburan, aku memilih duduk di atas bara api. Nah kita ini duduk di atas kuburan sambil merokok 3 batang. Biasa begitu? Ya. Itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi. Maknanya apa? Dia hormati orang-orang itu. Meninggalnya pun dihormati, apalagi hidupnya. Nabi SAW ketika melewati kuburan mendapati bahwa 2 orang di kuburan ini lagi disiksa oleh Allah. Lalu Nabi berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa menangis? Beliau menjawab, orang dalam kuburan ini siksa. Itu artinya siksaan dalam kubur itu ada. Kenapa disiksa? Karena dia menjaga air kencingnya. Nah ini yang biasa kencing di sembarang tempat. Pokoknya pohon-pohon pun jadi WC. Makanya itu jangan kencing di pepohonan. Aja putih ini rilas tanah. Ketika ada tanah yang kering, malas jangan kau kencing di situ. Jangan sampai ada semut yang lagi rapat membahas corona. Lalu kau kencingi, pasti dia berteriak tsunami datang. Ya, itu makhluk Allah. Ini yang tidak membersihkan air kencingnya. Makanya kalau sunnah Nabi itu kalau lagi buang air kecil supaya kencing itu bisa keluar, itu mesin metik. Ya, berkata lu. Tapi kalau mendengar dan tetangga, ada sih makan tenis ya. Oh, tenis ya. Nah itu untuk mengeluarkan air yang masih kencing yang masih tersisa. Yang kedua, orang ini disiksa oleh Allah karena mengadu domba sesamanya manusia. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil pelapa kurma, lalu dibelah 2, dibagi 2, lalu ditancapkanlah di atas masing-masing kuburan. Lalu Nabi SAW mengatakan, arju an yukhaffafa anhuma minal adzabi hatta taybasa. Semoga Allah meringankan siksaan orang yang ada dalam kuburan ini sampai yang aku tanam ini kemudian kering. Itulah sebabnya banyak di antara kita setelah orang dikubur mengambillah dia sebuah tanaman yang bisa kemudian ditancapkan. Itu dasarnya Nabi pernah menyampaikan dan berdoa, arju an yukhaffafa anhuma minal adzabi hatta taybasa. Mudah-mudahan Allah meringankan siksaan orang yang ada dalam kuburan ini sampai yang aku tanam itu kering. Nah, jamaah ini muliakan oleh Allah. Yang ketiga, kewajiban kita wa inistak perada akratam. Ketika tetangga itu minta pinjaman, pinjamkanlah. Ya. Tetapi yang meminjam juga harus mengerti. Ada banyak orang yang pinjam motor, habis bensinnya baru digas kembali. Ya. Dia pinjam mobil, bersih mobilnya orang, lalu dikembalikan dengan cara kotor, bersihkanlah itu. Tetapi ketika berbicara tentang pinjaman, maka yang harus kita hati-hati adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang kemudian mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Ya, kita di Sulawesi ada istilahnya pakatan digalu. Ya, gade. Tetapi secara umum kita lakukan adalah ketika si A yang punya sawah pinjam uang ke kita selaku si B, anggaplah 20 juta. Berapa lama dia pinjam? 1 tahun. Maka yang sering kita temukan adalah si A itu mengambil hasil daripada sawah itu. Betul apa tidak? Padahal
sebenarnya kalau tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang tidak ada. Anda memang dapat sunat kita boleh, karena kau ambil hasilnya. Lalu apa fungsi daripada gadai? Mestinya yang dipegang oleh si pemilik uang adalah sertifikat sawah tadi. Kalau memang dalam waktu yang ditentukan dia tidak bisa kemudian mengembalikan, maka dia punya hak menjual dengan harga yang normal. Ya, hanya membarukin. Nah, termasuk kalau ada masjid yang dibuka, banyak orang itu beli sengnya, beli alat-alat masjid dan likiru. Ya, likiru apa kiru alat-alat. Ya, belilah usahakan dengan harga yang normal, apalagi kalau dia adalah masjid. Maka sertifikatnya, kalau waktu tempo yang ditentukan dia tidak bisa mengembalikan, maka kau punya hak menjual dengan harga yang baik, lalu ambil uangmu dan sisanya kembalikan kepada si pemilik sawah. Ya, apalagi kalau dia sistemnya, saya pinjam uang 2 juta, oke, saya pinjamkan 2 juta, tapi kembalikan 2.500.000. Nah, itu jelas rimanya, didahului perjanjian. Tapi kalau ada orang atau tetangga yang pinjam uang 3 juta, dalam jangka waktu 2 bulan dia datang membayar, tapi pagi ini utang saya 2 juta, saya tambahkan lagi 3 juta, 5 juta. Kenapa ditambahkan? Itu adalah dapat terima kasih. Boleh diambil, boleh. Kenapa tidak didahului perjanjian? Masalahnya, pernahkah Bapak Ibu menemukan orang yang dipinjamkan seperti itu modelnya? Nah, benteng yang mau kemana? Kenapa minta? Dia mau boleh bilang, kamu siapa mau perjuang? Tapi yang kebanyakan 2 bulan janjinya, 3 bulan belum terbayar, sampai 4 bulan mereka tidak muncul-muncul, 5 bulan ketemu di pasar, lebih maju. 6 bulan kita datang ke rumahnya, malah dia marah. Ini yang kebanyakan. Maka memang jarang-jarang orang kita minta tolong, dia juga antara mau dan tidak. Nah, sebabnya kalau ditolongi, nah dulu. Nah, ketika pinjam kalau kemudian wa'in ahwasa satartahu, ketika dia punya kekurangan, maka tutuplah kekurangannya, termasuk menutup aibnya. Tidak boleh aib tetangga kemudian menyebar karena kita yang menyebarkan. Tidak boleh. Kenapa? Tutuplah kekurangannya, tutuplah aib-aibnya. Itu adalah haknya. Wa in asabahu khairun hananahu, ketika dia mendapatkan kebaikan, doakan dia selalu. Tetangga punya anak lahir, alhamdulillah, doakan anaknya. Wa in asabahu musibah azzaitahu, ketika dia terkena musibah, hibur. Itu si mega lupa itu. Ini tak suruh kok. Maka hiburlah tetangga yang tertimpa musibah. Wala tarfa'u bina'aka fawqa bina'ihi fatasuddu 'alaihi bih. Jangan engkau tinggikan bangunanmu melebihi bangunan tetanggamu sampai kau halangi angin masuk ke rumah tetanggamu. Itu kan indahnya Islam. Sampai bangunan saja yang bisa menghalangi angin masuk itu dilarang oleh Nabi. Apalagi menghalangi jalan masuk ke rumah. Angin saja dilarang. Ya. Bahkan ya Abazar kan bisa sebab dapat aksir ma'ah. Ya sebab talmarah aksir ma'ah. Jika engkau memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Lalu kemudian niatkanlah untuk memberikan sebagian kepada tetanggamu. Wala tu'tihi birihim kidarika illa antum lahu biha. Bahkan janganlah engkau menyakiti hati tetanggamu dengan bau masakanmu, sampai akhirnya aku punya niat untuk memberikannya sebagian. Sampai bau masakan tetangga pun dilarang oleh Nabi SAW. Maka Islam itu maknanya al-Islamu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Islam itu adalah selamatlah orang dari kejahatan lidah dan kejahatan tangannya. Lidah mampu merusak hati, sementara tangan mampu merusak tubuh. Orang Islam tidak boleh menyakiti orang dengan hatinya, dengan tubuhnya. Begitu indahnya Islam. Ya. Makanya Rasulullah itu sehat. Nabi itu umurnya 63 tahun, hanya 2 kali sakit. Beda dengan kita umur 50 tahun, meninggal sangat.
sakit kepala, sakit mata, sakit gigi, sakit telinga, sakit tenggorokan, sakit leher, sakit punggung, sakit hati. Terlalu banyak penyakit. Nabi itu sehat, satu menjaga pola makan. Nabi makan ketika lapar, berhenti makan sebelum terasa kenyang. Kira-kira bapak-bapak begitu caranya makan? Ya, mandu begitu. Belum lapar makan. Kalau makan tidak mau berhenti. Ya. Yang kedua, Nabi sehat karena selalu baca Al-Quran. Yang ketiga, Nabi sehat karena sedekah. Yang keempat, Nabi sehat karena Nabi itu bersih hatinya. Bahkan saya pernah membaca, tetapi ini masih saya cari apa benar atau tidak. Saya masih mencari hadisnya itu, bahwa Nabi tidak mencampurkan dua jenis asal makanan. Kalau Nabi makan dari yang makanan laut, misalnya ikan, Nabi tidak makan lagi dari darat. Ya, misalnya ayam, tidak mencampurkan satu dari laut, satu dari darat. Beda dengan kita. Cuy lupu nanti toh, balik nanti toh. Manu makau nanti toh. Maka jangan heran banyak kita lasan lutu, lasan nangis, lasan makau. Makanya kalau hadir di pengantin dan banyak makanan, itu pilihan. Ambil ikan, jangan ambil ayam. Kalau pilih ayam, jangan ambil ikan. Nah ini mulai dari awal sampai akhir kawan. Ya, karena mampu, akhirnya masih sah. Saya sering mengatakan begini, lebih baik menambah daripada memisah. Nah kali pengantin, ambillah sedikit. Terasa enak, silahkan tambah. Daripada ambil banyak, boros. Ambil sedikit, terasa enak, tambahlah. Cuma masalahnya ada kesulitan. Pengantar kue ini matang. Berarti ada juga pengantar. Nah itu lebih baik daripada memisahkan makanan. Nah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Cintailah sesamamu sebagaimana kamu mencintai dirimu, maka kamu menjadi orang muslim yang sesungguhnya. Jika engkau ingin dihormati, maka hormatilah orang. Jika engkau ingin mencintai, maka cintailah orang. Berbuatlah kepada orang sebagaimana engkau ingin orang lain berbuat baik terhadapmu. Maka Bapak Ibu, kalau ada tamu di rumah, itu jangan beda-beda. Ya, saya sering melihat kalau si pejabat, si kaya yang datang, maka yang disiapkan itu biar piringnya pun piring istimewa. Ya, pernikahannya bilang. Tapi ketika si miskin yang tidak punya jabatan datang, piring plastik. Itu pun bekas papan ada papuran amuk. Ya, kenapa tahu? Karena situ ada meningkat. Ya, berarti itu jangan beda. Antara yang kaya datang, antara yang miskin datang, papan balik. Ketika si anu datang, karpet bagus. Ketika si anu datang, yanu, ini bahasa yanu. Akhirnya yang diberikan juga adalah karpet yang biasa-biasa. Nah makhluk Allah itu yang membedakan bukan lapangkan jabatan, harta dan sebagainya, tetapi yang membedakan adalah takwa. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila surikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampangmu, wajahmu, bentukmu, wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal. Yang selanjutnya kata Nabi kepada Abu Hurairah, la tusiru dahik fa inna kasratat dahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa, karena tertawa itu mematikan hati. Perbanyak menangis. Makanya ada 3 mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, itu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kenapa kau menangis? Saya takutnya kepada Allah. Ya. Kenapa menangis? Etika balifon. Itu beda. Yang kedua, mata yang begadang karena ibadah. Seperti Bapak Ibu yang kemudian hadir sholat lain begadang. Juga
ibu-ibu yang memasak di rumah, hadir lagi sholat Taib, memasak lagi, plus nilai pahalanya. Mata yang beradab karena ibadah. Yang ketiga, mata yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah mata yang enggan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perempuan yang lewat, kelihatan auratnya, dia langsung istighfar, astagfirullah, dia tutup matanya. Bukan istighfar lalu menatap. Katanya Pak Ustaz, pandangan pertama itu rahmat. Pandangan pertama betul. Pandangan pertama rahmat, pas dilihat itulah rahmat pandangan pertama. Lalu hentikan. Kalau kau pandang terus, dan pandangan pertama pandang terus, itu namanya dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan doa. Saya terima doa ini dari sejak kelas 3 Madrasah Sanawiyah. Itu ada guru saya ketika azan berkumandang dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau membaca doanya Nabi Adam. Nah, maka saya biasa melihat di antara kita ada yang kemudian mengginikan jarinya, ya, lalu mendekatkan di mulutnya ketika azan. Ya, yang dibaca itu adalah marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Lalu kemudian disatukanlah pada matanya 3 kali dengan membaca salam. Alhamdulillah dari sejak Madrasah Sanawiyah sampai hari ini dengan izin Allah saya tidak pernah terkena penyakit mata. Mudah-mudahan seterusnya. Itulah yang diamalkan. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian,